Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Orang-orang ras laut semuanya tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Tidak masuk akal dan kekanak-kanakan. Macan tutul api harimau petir berteriak dengan suara yang dalam dan mengungkapkan ekspresi ganas, jika kamu tidak ingin membuang waktu, cepat dan buka kunci inti esensi surga yang mengunci susunan Grand, kami akan merebut item dengan kemampuan kami sendiri. Ekspresi Chen Fengyuan menjadi dingin saat dia menjawab, apa, sekarang setelah kamu tahu kamu tidak masuk akal, kamu akan merampokku. Hehe, apa maksudmu dengan merampok? Jangan membuatnya terdengar sangat jelek. Wajah macan tutul api harimau kilat berkedip merah dan hijau saat dia tertawa. Sekelompok orang kekanak-kanakan, setelah berlatih begitu lama, apakah Anda masih belum mengerti apa itu logika? Tinju adalah alasan. Itu milik siapapun yang memiliki tinju yang lebih besar. Ini adalah hukum yang tidak pernah berubah sejak zaman kuno, kapan menjadi bahwa memiliki mulut yang baik adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dia memelototi semua orang dengan tatapan membunuh di matanya dan berkata dengan keras, siapapun yang berbicara kepadaku tentang alasan itu sialan, aku akan berbicara dengannya tentang tinju. Ekspresi semua orang berubah drastis, memperlihatkan ekspresi marah. Chen Fengyuan berteriak, anjing tua, apakah menurutmu kami akan takut padamu? Jika kamu ingin bertarung, maka tetapkan aturannya. Macan tutul api harimau petir terkekeh dan berkata dengan dingin, karena Tuan Fengyuan sangat ambisius, mengapa Anda dan saya tidak mewakili dua ras kami dalam pertempuran ini? Pemenang akan tinggal, dan yang kalah akan tersesat, bagaimana menurutmu? Ekspresi Chen Fengyuan berubah saat dia merasa malu dan marah, dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mengalahkan lawannya dengan kekuatannya sendiri, jadi wajahnya menjadi gelap dan dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak, ini tidak baik. Yun Xiao menggelengkan kepalanya saat dia menunjuk ke arah Runwu dan berkata, biarkan aku bertanding dengannya, pemenang tetap tinggal, dan yang kalah tersesat. Saya tidak setuju, mengapa harus kamu dan aku? Ekspresi Yunwu berubah drastis saat dia berkata dengan marah. Lalu mengapa mereka Thunder Tiger, macan tutul api, dan Tuan Fengyuan? Yun Xiao tertawa, mengapa kita tidak membiarkan semua orang mengungkapkan pendapat mereka? Mereka yang mendukung pertarunganku denganmu, angkat tanganmu. Saya mendukung Anda, saya benar-benar mendukung Anda. Kerumunan itu menjadi gempar, meskipun mereka tidak tahu kekuatan Yun Xiao, mereka tahu bahwa pasti ada kesempatan ketika mereka melihat ekspresi Runwu yang tidak senang, mereka semua berteriak dengan sekuat tenaga dan mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi. Suara dukungan semakin keras, menyebabkan ekspresi Runwu berubah menjadi sangat jelek, dia memandang harimau petir dan macan tutul api untuk meminta bantuan. Mata harimau petir dan macan tutul api berkedip dengan cahaya dingin saat mereka menatap Yun Xiao dan membentak, karena kamu tidak setuju dengan kompetisi seni bela diri, apa yang harus kita lakukan? Ngomong-ngomong, jangan bicara denganku lagi, atau aku akan menjadi orang pertama yang membunuh. Yun Xiao merenung sejenak dan berkata, karena kita ingin memutuskan hasilnya dengan paksa, kita harus memperluas cakupan partisipasi, demi keadilan, Anda memiliki total 16 orang, jadi mari kita adakan 16 pertandingan, jika itu hasil imbang 8-8, itu kekalahan kami. Semua orang segera melihat 10 penjaga suku laut di belakangnya, meskipun mereka semua adalah supremes bela diri, mereka hanya supremes bela diri tingkat rendah, itu akan cukup selama mereka memenangkan 10 pertempuran. Metode ini luar biasa dan adil, kata Mu Yuyun sambil tersenyum. Omong kosong tentang keadilan, 3 atau 5 putaran, harimau petir dan macan tutul api berteriak dengan marah. Meskipun dia tampak kasar dan sulit diatur di permukaan, dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi ketika dia menyapu pandangannya ke seluruh manusia. Semua orang tegang, negosiasi akhirnya berada di jalur yang benar, dan mereka mulai mengajukan kondisi yang dapat diterima kedua belah pihak. Meskipun Mu Yuyun adalah pemilik tempat ini, orang yang benar-benar memegang kekuasaan masih sekte pedang, dia melihat ke arah Chen Feng.
Harimau petir dan macan tutul api memiliki ekspresi percaya diri di wajah mereka, mereka pasti akan menang. Adapun beberapa pertandingan lainnya, di antara orang-orang di depan mereka, hampir tidak ada orang yang bisa mengalahkan orang-orang di sekitarnya. Selain itu, dengan kekuatan puncak bintang 9-nya, tidak ada aturan di dunia yang benar-benar bisa menahannya, bahkan jika dia tidak beruntung dan benar-benar kalah, selama dia berselisih dengan mereka dan dengan paksa mengambil kayu Yi yang tak tertandingi, siapa yang bisa menghentikannya? Sosok Chen Fengyuan berkedip saat dia turun dari langit, dia dengan santai melemparkan segel mantra, yang berubah menjadi penghalang di udara untuk mencegah siapapun menguping. Dia kemudian menarik Chen Feng, istrinya, dan 3 mu bersaudara ke dalam kelompok. Apa pendapat kalian semua tentang seni bela diri ini? Chen Fengyuan bertanya. Mu Yuyun menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Fengyuan, saya pikir itu layak, kekuatan harimau petir dan macan tutul api ini menantang surga, dan jika dia mengamuk, seluruh kota Sewut mungkin akan jatuh, itu bahkan mungkin mempengaruhi Leilin dan menghancurkan semua pohon tanpa akar. Chen Fengyuan berkata dengan penuh kebencian, ini juga yang saya khawatirkan. Lalu, apakah itu 3 atau 5 pertandingan? Mu Yuyun merenung dan berkata, selama Tuan Fengyuan tidak menghadapi harimau petir dan macan tutul api, itu setara dengan kita masing-masing memenangkan pertempuran. Yang terkuat di pihak kami adalah Tuan Muda Chen Feng, Murong Hengyu, dan 2 Tuan Muda dari keluarga Panjang. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda Chen Feng percaya diri untuk menang. Aku tidak yakin, Chen Feng terkekeh, tapi dengan orang itu di sini, kami akan memenangkan babak ketiga tanpa diragukan lagi. Mu Yuyun dan Chen Fengyuan sama-sama terkejut, dan berkata, orang itu. Ekspresi aneh muncul di wajah Chen Feng, dan dia berkata, Tuan Yuyun, bagaimana Anda bisa melupakan orang nomor 1 di dunia di antara generasi muda? Jangan bilang kamu tidak tahu identitasnya. Ekspresi Chen Fengyuan berubah, memperlihatkan ekspresi terkejut. Wajah Mu Yuyun juga dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia berkata dengan heran, bintang nomor 1 yang sedang naik daun, Li Yun Xiao. Dia adalah Li Yun Xiao. Ekspresi Mu Yufeng juga berubah, dan dia berkata dengan kaget, dia Li Yun Xiao. Apa, kamu tidak tahu? Chen Feng bertanya dengan heran. Dia bilang namanya, Li Fei Yang, kata Mu Yuyun dengan senyum pahit, siapa yang mengira itu dia? Pantas saja dia begitu sombong dan tidak peduli berhubungan buruk dengan 2 tuan muda dari keluarga Panjang, dia seperti yang dikatakan rumor. Keduanya dari keluarga Panjang kemungkinan besar dalam masalah sekarang karena mereka telah menjadi musuh dengannya. Chen Feng tertawa. Chen Fengyuan mengungkapkan ekspresi curiga, kamu benar-benar percaya diri. Saya kira ia hanya penguasa bela diri bintang 7, bahkan jika dia memiliki beberapa kemampuan ilahi, itu sudah sangat menantang surga jika dia bisa melawan penguasa bela diri bintang 8 1 tingkat lebih tinggi. Saya tidak bisa melihat melalui kekuatan beberapa orang di sisi lain, jadi sulit untuk mengatakan apakah mereka bukan penguasa bela diri bintang 9. Kakek ketiga, kata Chen Feng dengan serius, jika Yun Xiao tidak bisa menang, tidak akan ada orang kedua di pihak kita yang bisa menang. Chen Fengyuan tidak dapat membuat keputusan. Mu Yuyun, bagaimana menurutmu? Mu Yuyun juga tenggelam dalam pikirannya, bagaimanapun, masalah ini terlalu penting. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap Mu Yufeng, yang bingung dan wajahnya merah. Dia berkata, kakak kedua, ada apa? Mu Yufeng menghela nafas dan memberikan penjelasan terperinci tentang apa yang telah terjadi di kota Dingtian, membuat semua orang tercengang. Tidak masuk akal, kamu sangat konyol. Sebagai komandan kedua dari keluarga pohon ilahi, bagaimana Anda bisa melakukan hal-hal dengan begitu goyah? Mu Yuyun menegur, penilaianmu sangat buruk, kamu benar-benar mengecewakanku. Wajah Mu Yufeng memerah, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelan kata-katanya dan menghela nafas panjang. Kamu tidak bisa menyalahkan kakak kedua untuk ini, kata Mu Yulang dengan suara rendah, itu semua salah Jiang Xiuzhen, kakak kedua hanya mencoba menjilat dia untuk kepentingan keluarga. Mu Yuyun dengan marah berteriak, kamu masih berani berbicara untuknya. Jangan bicara tentang siapa iblis yang membantai seluruh keluarga kota penguasa kota pengaturan langit, tetapi Li Yun Xiao di depan kita ini adalah iblis yang luar biasa. Untungnya, dia tidak membuat keributan tentang hal itu dengan kita, atau keluarga pohon ilahi akan berada dalam masalah besar.
Wajah Mu Yufeng juga sangat jelek, memikirkan kekuatan ilahi di Jia yang menantang surga dan cara kejam, dia tidak bisa menahan perasaan takut. Tidak heran Jiang Xiu berteriak seperti hantu ketika Li Yunxiao muncul, kata Chen Feng, dia sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, saya tidak berpikir bahwa dia akan terkait dengan tragedi di kota Dingtian, saya khawatir dia dalam masalah besar, dia memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Liang Yuyi tiba-tiba tertawa dan berkata, suamiku, kamu terlalu banyak berpikir, meskipun Yun Xiao sombong dan sulit diatur, dia sama sekali bukan orang yang ceroboh, sebaliknya, dia adalah orang yang teliti dan licik, ada berbagai macam desas-desus tentang dia dari waktu ke waktu, tetapi dia selalu berhasil bertahan dengan aman, sekarang dia telah menjadi tertinggi bela diri berpangkat tinggi, dia benar-benar memisahkan jarak antara kamu dan aku. Petik 2. Chen Feng mengangguk dan berkata, saat itu, kami berdua kalah darinya, kami hanya selangkah lagi, sayang sekali, tapi sekarang, sepertinya kita hanya bisa melawannya jika kita bergabung. Liang Yuyi menggelengkan kepalanya dan berkata, Li Yunxiao saat ini memberiku perasaan yang tak terduga, ini seperti saya menghadapi jurang, aku khawatir bahkan jika kamu dan aku bergabung, kita mungkin bukan tandingannya. Ekspresi Chen Fengyuan berubah. Apakah orang ini benar-benar sekuat itu? Saya juga telah mendengar beberapa desas-desus tentang dia, dia sepertinya masih menjadi penjahat buronan di kota Bulan Merah, kan? Chen Feng juga mengungkapkan ekspresi curiga, dan berkata, Yuyi, kamu harus tahu betul betapa kuatnya kemampuan ilahi yang kita ciptakan bersama ini. Liang Yuyi mengangguk dan berkata, intuisiku jarang salah, Li Yunxiao hanya berdiri di sana, tapi dia memberiku perasaan yang saya takuti, dia ragu-ragu, seolah-olah tidak nyaman baginya untuk menjelaskan. Chen Feng mengerutkan kening, kita semua berada di sisi yang sama di sini, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, tidak perlu takut. Iya, baru kemudian Liang Yuyi menjawab, dia menghembuskan napas dan berkata, saya bahkan tidak memiliki perasaan itu dari kakek ketiga saya, ini seperti saya menghadapi ayah saya. Apa? Ekspresi beberapa orang berubah drastis. Ayah, yang dimaksud Liang Yuyi secara alami adalah pemimpin sekte pedang, Chen Duantian, salah satu dari 7 pemimpin sekte. Meskipun saya memiliki harapan tinggi untuk Li Yunxiao, Chen Feng berkata dengan cemberut, Yuyi, kamu merasa bahwa kamu terlalu banyak berbohong kali ini. Liang Yuyi terdiam, dia tahu bahwa tidak masuk akal untuk mengatakannya, dan bahkan dia merasa sulit untuk percaya, namun, perasaan ini sangat nyata dan nyata. Wajah Chen Fengyuan juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan, yah, bagaimanapun, saya belajar dari percakapan Anda bahwa Li Yunxiao memiliki peluang besar untuk menang, namun, masalahnya adalah harimau petir dan macan tutul api tidak akan pernah mengizinkan saya melawan lawan lain. Saya pikir begitu, kata Chen Feng, harimau petir dan macan tutul api pasti akan mengirim kakek ketiga untuk bertarung, jadi, bahkan jika Yun Xiao bisa menang, itu hanya akan menjadi satu kemenangan dan satu kekalahan, masih ada satu putaran penting yang harus dilalui, orang ketiga pasti akan dipilih antara Tuan Muda Heng Yu dan 2 Tuan Muda dari keluarga Panjang. Mu Yuyun tiba-tiba berkata, jika kita tidak bisa menang dengan pasti, mengapa kita tidak memperluas pertempuran menjadi 5 putaran? 2 tuan muda dari keluarga Panjang dan Tuan Muda Murong semuanya sangat kuat, dan mereka sengaja menekan kultivasi mereka, jadi kami tidak dapat mendeteksi mereka sama sekali, tapi saya memperkirakan bahwa mereka harus berada di atas tingkat penguasa bela diri bintang 8. Semua murid dari keluarga bergengsi ini memiliki harta yang dapat menekan aura mereka, dan indera ilahi biasa tidak dapat mendeteksi kedalaman mereka sama sekali. Jika mereka bertiga memiliki kekuatan Kaisar Bela Diri Bintang 8, kita akan memiliki peluang lebih tinggi untuk memenangkan 5 putaran, kata Chen Feng dengan gembira. Jika itu masalahnya, maka itu sudah diselesaikan, kata Mu Yuyun, jika Tuan Feng Yuan dan Li Yun Xiao menang dan kalah, hanya 2 dari mereka bertiga yang perlu menang. Chen Feng melepas penghalang dan Mu Yuyun berteriak, karena ras marinir telah mengusulkan kontes seni bela diri, kami secara alami akan setuju untuk menampilkan kekuatan kedua balapan dengan lebih adil. Bagaimana kalau mengatur sistem 3 kemenangan dari 5 pertandingan? Pihak yang kalah akan segera meninggalkan kota Seoul.
Perlombaan marinir diam, mereka semua memandang harimau petir dan macan tutul api, dengan dia sebagai pemimpin mereka. Macan tutul api harimau petir tertawa dan berkata, tentu. Saya harap Anda tidak akan mengingkari kata-kata Anda ketika Anda kalah. Mu Yuyun berkata, seorang pria tidak bisa berdiri tanpa kata-katanya, ini adalah dunia yang jernih dan cerah, para pahlawan dunia telah menyaksikannya bersama, siapapun yang mengingkari kata-kata mereka akan menjadi bahan tertawaan dunia. Harimau petir dan macan tutul api terkejut, jika mereka kalah, mereka akan terlalu malu untuk merebut barang itu. Setelah merenung sejenak, dia berkata, baiklah. Kalau begitu izinkan saya, Tuan Feng Yuan, membuka prolog untuk pertempuran pertama. Seluruh tubuhnya naik ke udara saat dia menyeret bola petir di masing-masing tangannya, petir pada bola berkedip tanpa henti, menerangi langit. Dia menginjak awan api, seolah-olah dia sedang menunggangi awan dan kabut, terbang tinggi di langit dengan cara yang menakjubkan. Tatapan semua orang beralih ke Chen Feng Yuan. Ekspresi Chen Feng Yuan sedingin es, dan bahkan ada sedikit rasa malu saat dia berkata dengan marah, orang tua ini mengaku kalah untuk babak ini, tidak perlu bersaing. Huala, pada saat ini, seluruh umat manusia gempar, ada berbagai macam keterkejutan, keheranan, kemarahan, dan kutukan. Apa-apaan ini? Kamu baru saja menyetujui duel seni bela diri, dan sekarang kamu mengakui kekalahan di ronde pertama, mungkinkah kamu sedang merencanakan sesuatu? Ini bukan masalah besar untuk kalah, tetapi itu masalah besar untuk memiliki integritas. Dengan ini, umat manusia akan kehilangan semua muka. Wolf, 7 kekuatan super apa, kamu hanya tahu bagaimana pamer di depan rakyatmu sendiri, pengecut. Wajah Chen Feng Yuan memerah, berharap ada lubang di tanah tempat dia bisa bersembunyi. Pada saat ini, seseorang berkata, mari kita lihat sisanya, karena kami telah menyarankan 5 ronde, penyerahan ronde pertama pasti sesuai harapan kami, semuanya, berhentilah mengutuk. Itu benar, jika kamu memiliki kemampuan, pergilah. Ahli balapan kelautan itu jelas merupakan puncak keberadaan bintang 9, jika kita menyerangnya dengan paksa, kita hanya akan mencari penghinaan, pada saat itu, pukulan terhadap moral kita akan semakin besar, akan lebih baik untuk mengakui kekalahan secara terbuka. Itu benar, Tuan Feng Yuan tidak terkalahkan, selama dia bisa menang pada akhirnya, itu akan menjadi kemenangan. Setelah semua jenis suara pengertian terdengar, pelecehan dan ejekan berangsur-angsur melemah. Haha, kamu bijaksana. Harimau petir dan macan tutul api menarik kembali aura mereka dan mendarat di tanah, mereka berkata dengan jijik, siapa yang siap untuk putaran kedua? Mu Yuyun berpikir dalam hati, penyerahan langsung Chen Feng Yuan memang memengaruhi moral pasukan, kami harus membalikkan keadaan. Tuan Muda Yun Xiao. Dia menatap Yun Xiao dan berkata, Tuan Muda Yun Xiao, maukah kamu bertarung di babak ini? Petik 2. Tuan Muda Yun Xiao. Ekspresi Fei ini tiba-tiba berubah dan dia berseru, Yun Xiao. Li Fei Yang, Li Yun Xiao. Dia adalah Li Yun Xiao. Begitu kata-kata ini keluar, pemandangan itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi, dalam sekejap mata, itu menjadi mendidih lagi, hampir meledak. Apa? Dia Li Yun Xiao, bintang baru nomor 1. Li Yun Xiao yang mengalahkan putra mahkota suku laut di Kota Bulan Merah dan kemudian dicari oleh seluruh dunia di Kota Bulan Merah. Semuanya kaget. Mulut Jiang Xiuzhen juga terbuka lebar, benar-benar tercengang, orang yang dia singgung sebenarnya memiliki latar belakang yang begitu besar, sebagai bintang yang sedang naik daun nomor 1, selama dia tidak mati sebelum waktunya, dia pasti akan menjadi penguasa bela diri atau tuan yang tak tertandingi di masa depan, dia bahkan tega menangis sampai mati. Peach Red bahkan lebih terkejut ketika dia mengingat adegan di kedai di kota penstabil surga, di mana dia telah melepaskan kekuatan asalnya untuk menakut-nakuti pihak lain, dia merasa malu dan takut. Murong Hengyu dan Qi Gui juga tertegun sejenak, masing-masing mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Apa? Dia Li Yun Xiao yang membunuh Run Xiang. Ekspresi terkejut melintas di wajah Ran Wu, matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit, tetapi bahkan lebih banyak dari mereka dipenuhi dengan kebencian, niat membunuh, dan keengganan. Mata Sekte Leap juga menjadi dingin, dan ekspresinya menjadi gelap. Ada banyak kenalan di aula, dan Yun Xiao tahu bahwa sulit untuk menyembunyikan identitasnya, dia mengalihkan pandangannya dan berkata, karena Tuan Yun telah memilihku,
aku secara alami tidak akan melalaikan tugasku. Dia melihat ke arah ras laut dan berkata, siapa selanjutnya? Selain dua putra mahkota dari Sekte Lompatan, 3 anggota suku laut lainnya di depan semuanya tampak ingin mencobanya. Tunggu. Tiba-tiba, sebuah suara tajam memotongnya. Qi Gui berdiri dengan wajah muram dan berkata dengan dingin, pertandingan kedua sangat penting, saya tidak akan mengizinkan orang acak memasuki arena. Wajah Mu Yuyun tenggelam dan dia berteriak dengan tidak sopan, Tuan Muda Qi Gui, semua orang di dunia tahu kekuatan Yun Xiao, tidak ada yang lebih cocok darinya untuk babak kedua. Qi Gui mencibir dan berkata, seluruh dunia tahu. Jika saya tidak salah, dia hanya paling banyak penguasa bela diri bintang 7. Kultivasi itu penting, tetapi ada banyak kasus orang mencapai kemenangan dengan melintasi alam, kata Mu Yuyun. Qi Gui berkata dengan sinis, haha, kemenangan lintas alam. Itu adalah beberapa bawahan tingkat rendah yang mungkin bisa melintasi beberapa bintang atau bahkan alam utama dengan mengandalkan beberapa teknik kultivasi dan seni ilahi, namun, siapa yang pernah melihat Supreme Bela Diri mengalahkan Supreme Bela Diri yang telah melampaui peringkatnya? Tuan Yuyun, saya tidak secara khusus menargetkannya, tetapi pertandingan kedua ini terlalu penting, jika kita kalah, situasi kita akan sangat merugikan. Chen Feng mendengus berat dan berkata dengan dingin, menurutku tidak ada masalah dengan Li Yun Xiao pergi ke pertempuran. Jika kami kalah, maukah kamu memikul tanggung jawab? Qi Gui berteriak. Ekspresi Chen Feng berubah drastis, dia hendak berdiri dan berdebat, tetapi Liang Yuyi menariknya kembali, dia menggelengkan kepalanya dengan ringan, menunjukkan agar dia tenang. Kemudian, dia memelototi Qi Gui dan duduk kembali di kursinya, berkata dengan dingin, lalu menurut siapa yang menurut saudara Qi Gui cocok untuk babak kedua? Fei Ni dan aku adalah kandidat terbaik. Qi Gui berkata dengan bangga dengan dada terbuka. Untuk sesaat, seluruh arena terdiam, bagaimanapun, Qi Gui benar, babak kedua terlalu penting. Meskipun Yun Xiao memiliki reputasi yang hebat, tidak ada yang melihat kekuatan sejatinya, mereka hanya mendengar bahwa itu dia telah mengalahkan putra mahkota Laut Utara dan dipuji oleh mantan penguasa kota Bulan Merah, tidak ada yang tahu kebenaran. Identitas Qi Gui dan Fei Ni sebagai tuan muda dari keluarga panjang Sky Ridge adalah bukti terbaik dari kekuatan mereka. Chen Fengyuan perlahan berkata, karena tuan muda Qi Gui sangat percaya diri, itu bagus, selain itu, kalian berdua juga termasuk dalam 5 pertandingan, jadi tidak akan menjadi masalah besar untuk memulai satu pertandingan lebih awal, mari kita kirim tuan muda Qi Gui untuk pertempuran ini. Aku tidak akan gagal dalam misiku. Qi Gui tersenyum acuh tak acuh. Dia menatap Yun Xiao dengan jijik, lalu berjalan dengan kepala terangkat tinggi. Fei Ni tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menatap Yun Xiao, matanya berkedip. Yun Xiao juga menyadarinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan berkata, apakah benar-benar pantas bagi tuan muda Fei Ni untuk melihatku seperti ini di depan umum? Wajah Fei Ni memerah dan dia memelototinya dengan marah, dia berkata, kamu Li Yun Xiao. Itu bagus. Ini menyelamatkan saya dari kesulitan mencari Anda di seluruh dunia. Saya, Yun Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, Anda mencari saya. Apakah aku mengenalmu sebelumnya? Sudut bibir Fei Ni melengkung saat dia terkekeh, kami tidak saling kenal sebelumnya, sekarang kita saling mengenal, kita akan segera bertemu lagi. Mata Yun Xiao sedikit menyipit, seolah-olah dia telah menebak pikiran pihak lain, dia tidak bisa menahan cibiran dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Percakapan antara keduanya membuat semua orang merasa bingung, tetapi fokusnya dengan cepat beralih ke Qi Gui, bagaimanapun, pertempuran ini menyangkut wajah umat manusia, dan yang lebih penting, kepentingan semua orang yang hadir. Jika mereka kalah dalam kompetisi seni bela diri, semua orang harus meninggalkan kota Seoul, dan semuanya akan. Harimau petir dan macan tutul api mendengus dingin, sulit untuk mengatakan apakah itu penghinaan atau ejekan, dia menoleh ke laut orang-orang ras dan berkata, siapa yang bangun? Saya. Selain 2 putra mahkota, 3 lainnya hampir berteriak pada saat yang sama, semuanya tampak seperti sedang meminta pertempuran. Harimau petir dan macan tutul api menatapnya, lalu ke ketiga orang itu, permintaan saya sangat sederhana, jika kita tidak menang, kita akan mati, apakah Anda masih ingin pergi? Petik 2. Aku menginginkannya. Mereka bertiga berteriak pada saat yang sama,
wajah mereka penuh percaya diri dan tekad. Wajah Qi Gui menjadi gelap, dia mendengus dan bergumam, sekelompok hal sembrono. Baru saat itulah harimau petir dan macan tutul api mengangguk puas, tatapannya menyapu mereka bertiga dan mendarat di anggota suku laut yang gemuk dengan 2 bakso di pelipisnya, dikatakan, "Gates, giliranmu." "Iya, terima kasih banyak, Tuan Lei Huo." Gates sangat gembira, dia tertawa dan berjalan keluar dari formasi, bocah manusia, datang dan mati. 2 lainnya tampak sedih. Qi Gui sangat marah sehingga dia tertawa, "Haha, kamu benar-benar bodoh yang sembrono. Tempat ini tidak cocok untuk pertempuran," kata Mu Yuyun dengan suara yang dalam, "semuanya, pindah ke pinggiran terpencil 1000 mil jauhnya." Setelah dia selesai berbicara, dia naik ke udara dan memimpin jalan ke arah tertentu. Faktanya, tempat ini sangat dekat dengan Laut Utara, jadi tempat terbaik untuk mengadakan kompetisi seni bela diri adalah di laut, namun, Mu Yuyun takut ras marinir akan tampil lebih baik di laut, jadi dia langsung menunjuk pinggiran dan terbang ke sana terlebih dahulu. "Haha, kemanapun kita pergi, hasilnya tidak akan berubah." Harimau petir dan macan tutul api tertawa dan menghilang dalam kilatan kilat. Sesaat kemudian, ratusan orang muncul ribuan mil jauhnya dari kota Seoul, meskipun kerumunan melonjak, itu sunyi, semua dengan gugup menatap 2 orang di lapangan. Keduanya menjaga aura mereka tetap terkendali dan saling menatap dengan dingin, mereka tampaknya telah menggunakan teknik rahasia untuk menekan basis kultivasi mereka, sehingga tidak mungkin untuk mengatakan apa yang terjadi dari penampilan mereka. Melangkah maju untuk babak kedua, Qi Gui tiba-tiba berkata, "Kamu benar-benar tidak beruntung." Guts tertegun sejenak, lalu tertawa, dan tawanya semakin keras, "Hahaha, saya akan menang tidak peduli babak mana itu." "Tentu saja," Qi Gui mencibir, "jika melawan Li Yunxiao atau Murong Hengyu, kemungkinannya sangat tinggi, tapi sayang sekali lawanmu adalah aku, tuan muda dari keluarga panjang." Wajah Murong Hengyu segera menjadi gelap, ekspresinya menjadi gelap. Yunxiao, di sisi lain, tampak acuh tak acuh, setelah beberapa pandangan, dia merasa bosan, jadi dia duduk bersila di udara, memejamkan mata, dan mulai berkultivasi di tempat, mengejutkan semua orang. Mata Qi Gui bersinar marah ketika dia melihatnya seperti ini. "Untung ini duel seni bela diri, bukan duel verbal," Gais tertawa, "jika tidak, saya sudah kalah." Hasilnya akan sama, tidak ada yang akan berubah." Ekspresi Qi Gui menjadi dingin, dan tubuhnya berangsur-angsur memudar, hampir transparan. "Haha, aku sangat suka merobek mulut orang-orang sepertimu, biarkan aku melampiaskan sepuasnya." Gais tertawa gila, dan wajahnya langsung menjadi gelap, dia mengeluarkan raungan keras yang menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat. Desir, sosoknya menghilang dalam sekejap dan muncul di depan Qi Gui hampir bersamaan, telapak tangannya terjatuh. Ruang itu runtuh, dan tubuh hantu aneh yang hampir transparan itu hancur, berubah menjadi sambaran. Petir yang tak terhitung jumlahnya. Dengusan dingin hantu aneh itu datang dari petir, dan gemerincing rantai besi yang diseret bisa terdengar. Saat berikutnya, rantai yang berputar-putar seperti nebula tiba-tiba muncul di langit, menutupi langit yang luas berlapis-lapis, seperti lintasan bintang. Ekspresi Gates berubah serius, di bawah pengaruh belenggu bintang Cloud, seluruh ruang mengalami perubahan halus. Dia bisa dengan jelas merasakan langit tiba-tiba menegang, seolah-olah dikunci oleh lapisan rantai besi, dan dia benar-benar dipenjara. Dia mencoba menjentikkan jarinya sedikit, dan ekspresinya berubah drastis, kekuatannya langsung ditekan oleh lebih dari setengahnya. "Hahaha, apakah kamu merasa putus asa?" Seringai Qi Gui terdengar, bayangannya perlahan muncul di salah satu rantai di atas, dia menunduk dengan wajah penuh ejekan, "Kunci Qi esensi langit saya dapat langsung menyegel langit dan mengunci bumi, apapun dalam 5 elemen tidak bisa lepas dari serangannya." Yunxiao, yang telah berkultivasi dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya karena terkejut. Dia pernah melihat rantai logam ini sebelumnya, dan warnanya perak, itu tidak memiliki karakteristik menyegel energi unsur, tampaknya Qi Gui menahan diri ketika dia bertarung dengannya. Yang paling menarik baginya adalah efek segel ini tampaknya sama dengan kunci iblisnya, tetapi target segel itu berbeda. Dia tiba-tiba bertanya-tanya apakah kunci Qi esensi langit dapat mengunci kekuatan esensi iblis. "Rantai saya memiliki 3 perubahan,"
kata Qi Gui dengan bangga, itu hanya yang paling dasar, tetapi Anda sudah benar-benar tidak berdaya, bisakah mereka masih bersenang-senang bersama? Hahaha, dia tertawa terbahak-bahak, tetapi segel tangannya tidak berhenti sejenak, rantai di sekitarnya terus bergetar, menciptakan bayangan di sekitarnya, yang membangkitkan suara angin dan guntur. Cahaya perak melintas di sekitar tubuh Qi Gui, rantai awan bintang beriak dan berubah menjadi puluhan ribu lampu perak, seluruh dunia berubah menjadi perak. Tidak hanya itu, seluruh gugus bintang sepertinya tiba-tiba terbelah, berubah menjadi panah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang ditembak jatuh seperti tetesan air hujan. Ekspresi Gais berubah, dan dia meraung marah, tubuhnya sedikit gemetar di bawah gelombang kekuatan asal, dan wajahnya terus berputar dan berputar keluar, itu sangat jelek. Seberkas rambut merah di kepalanya mekar seperti bunga, berbentuk seperti peoni, dia telah benar-benar berubah menjadi setengah iblis. Ledakan, dia mengepalkan tinjunya di udara, dan sambaran petir biru muncul di tangannya, dia menariknya terbuka seperti lapisan air, dan itu berubah menjadi perisai listrik. Ledakan, bang, 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 ledakan. 10.000 anak panah terus mengenai perisai petir, menciptakan busur listrik yang melesat keluar, seluruh langit adalah lautan petir. Gates meringkuk tubuhnya yang besar dan bersembunyi di balik perisai listrik, wajahnya dipenuhi amarah. Tidak ada gunanya. Mata Qi Gui menyipit dan dia mendengus. Rantai perak yang memenuhi langit terus bergetar ke atas dan ke bawah, cahaya perak perlahan berubah menjadi keemasan dan berguling berputar-putar, bayangan rantai emas mempesona. Dentang, dentang, tiba-tiba, suara renyah terdengar, mata Gates membelalak, dan dia terkejut menemukan bahwa dia telah diikat tanpa sepengetahuannya. Ah! Seruan keterkejutan datang dari bawah, kebanyakan dari mereka adalah manusia, dan suara mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Mata Yun Xiao juga menyipit, bahkan dia tidak tahu bagaimana rantai itu mengikat pria itu, apakah itu kekuatan ilahi spasial. Pantas saja ia bisa mengunci segala sesuatu. Dentang, dentang, Gates berjuang keras, menyebabkan kunci emas berdentang, itu. Kemudian semakin mengencang, langsung meremas ke dalam dagingnya. Sebuah rantai emas melingkar di lengannya dan terus bergerak maju, akhirnya, itu melilit telapak tangan yang telah membuka perisai petir, dan semua petir menghilang. Bibir Qi Gui melengkung menjadi senyum kemenangan, haha, tidak mungkin bagimu untuk melepaskan diri dari kunci Qi esensi langitku, kamu bisa mati sekarang. Puluhan ribu panah perak muncul di sekitarnya dan ditembak jatuh. Wajah Gates serius, tetapi dia tidak panik sama sekali, dia hanya berkata dengan tenang, itu memang sesuatu, jika itu orang lain, mereka mungkin benar-benar telah dikalahkan. Apa? Mata Qi Gui menyipit, seolah-olah dia menyadari bahwa serangan itu tidak akan berjalan mulus. Rambut merah Gates, yang sebesar peoni, terbentang, dengan ledakan kekuatan yang menakutkan turun. Rambut merah itu sepertinya telah menjadi hidup, dan setiap helai rambut memanjang di langit seperti ular berbisa, melengkung ke arah panah perak. Tidak peduli berapa banyak panah perak yang ada, mereka tidak sebanyak rambutnya, sejumlah besar rambut merah panjang melesat ke langit dan tersebar seperti bunga. Rantai emas dan sinar panah perak tidak bisa lagi terlihat di langit, hanya ada sepetak rambut merah yang tampak seperti lapisan awan. Keduanya telah menghilang tanpa jejak, keduanya terjebak di awan merah. Semua orang melihat rambut yang bergerak di seluruh langit dan merasa ingin muntah, tetapi mereka lebih terkejut dan ngeri. Murid Feini menyempit dan dia tampak khawatir. Desir, sambaran petir hijau tiba-tiba melintas di langit, dan seluruh lautan rambut merah terbelah. Sosok Qi Gui bergegas keluar, memegang bilah petir di tangannya, dia menebas dengan kedua tangan, wajahnya penuh amarah. Pedang elemen guntur, ledakan, petir datang dari langit, dan kilatan petir jatuh, itu menembak langsung ke Thunder Blade dan memotong lautan rambut. Cila, helaian rambut merah yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan menjadi bubuk, dan lautan besar rambut merah meledak, puluhan ribu sambaran petir melesat seperti ulat sutera yang keluar dari kepompongnya. Di lautan rambut patah, ada kilatan cahaya keemasan, rantai di langit sekali lagi muncul dalam bentuk awan spiral, tetapi puluhan ribu petir melintas di atasnya, mengibaskan semua rambut. Wajah Gates dipenuhi dengan kebencian, dia menarik rambut merahnya dan mengubahnya kembali menjadi bentuk peoni untuk menutupi kepalanya.
Matanya yang terbuka tiba-tiba berubah menjadi biru dan menjadi semakin cerah, berkedip dengan kilat. Dengan teriakan keras, dua sinar cahaya melesat keluar. Wah! Petir biru menembus udara dengan kekuatan yang sangat tajam. Setelah menembakkan dua sambaran petir, Guts langsung kehilangan semangatnya, bahkan kulitnya menjadi kusam, dan peoni di kepalanya kehilangan warnanya. Wajah Qi Gui menjadi gelap, tangan kirinya membuat segel tangan, dan rantai emas di langit berputar menjadi pola awan bintang, menyebar di depannya. Di atas pusaran rantai, petir hijau yang tak terhitung jumlahnya menyambar, seperti lautan petir. Ledakan, ledakan, dua garis petir biru melesat ke lautan petir, menyebabkan rantai bergetar dan bergetar di langit. Laut Nebula Thunder tidak bisa menghentikan dua Thunderbolt biru, cahaya keemasan terus melesat keluar dari rantai ke segala arah. Wajah Qi Gui menjadi gelap dan dia tampak terkejut, dia meraih langit dengan tangan kanannya dan menebas ke depan dengan bilah petir hijau. Ledakan, petir blade menyambar cahaya biru dan segera retak, di bawah tatapannya yang ketakutan, itu hancur dengan ledakan dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Hati Qi Gui bergejolak saat dia berteriak ngeri. Ledakan, setelah petir biru menembus pedang. Petir, itu mendarat di tubuhnya, bunga petir biru yang indah mekar di udara seperti kembang api. Semua manusia di bawah mulutnya terbuka lebar, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah kita kalah? Tanda tanya muncul di hati semua orang, dan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Jika mereka kalah dalam pertempuran ini, akan sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Mengaung, tiba-tiba, langit dan bumi bergetar hebat, dan suara yang sangat keras bergema di langit, seluruh ruang dikompresi dan dipelintir. Apa? Guys terkejut, matanya yang sedih tiba-tiba menjadi cerah, dan dia mengumpulkan kilat biru lagi. Dia melihat lampu hijau melayang di langit, dan aura kekerasan dan ganas datang. Di dalam bayangan hijau, wajah hantu aneh itu sangat ganas, matanya yang ganas sama sekali tidak terlihat seperti manusia, di belakangnya, bayangan besar perlahan mengembun dan menempati setengah dari langit. Penampilan bayangan itu tidak bisa dilihat dengan jelas, hanya saja itu adalah gambar binatang buas kuno. Ketika mereka menghubungkannya dengan identitas hantu aneh itu, semua orang tahu bahwa itu adalah proyeksi dari roh sejati kuno. Kekuatan yang tersisa dalam garis keturunannya telah beredar selama ribuan tahun, dan suatu hari, itu akan meledak dengan aura yang terkandung di dalamnya. Tatap, bayangan petir yang jatuh roh sejati membuka matanya dan melihat ke bawah. Semua orang gemetar, dan seolah-olah mata itu menatap semua orang, ketakutan dari lubuk hati mereka merayap naik, dan kaki banyak orang menjadi lunak saat mereka mati-matian mengedarkan kekuatan asal mereka untuk melawan. Feini juga kaget, transformasi roh sejati adalah jurus pamungkas dari setiap seniman bela diri dengan garis keturunan roh sejati, namun, tingkat transformasi akan berbeda tergantung pada kultivasi seseorang dan kekuatan garis keturunan seseorang. Dia memiliki pemahaman menyeluruh tentang kekuatan hantu aneh itu. Pada saat ini, tingkat transformasinya telah melampaui jangkauan kendali hantu aneh itu. Melihat matanya yang galak, sepertinya dia telah kehilangan kesadaran dirinya dan berada di bawah kendali ki brutal dari roh sejati dalam garis keturunannya. Murid Yun Xiao menyempit serta dia menyaksikan semua perubahan dengan tenang. Dia telah bertarung dengan keturunan roh sejati beberapa kali, dan di antara mereka, yang terbaik adalah menjalankan Xiang dan Gu Hong. Jalur kultivasi mereka pada dasarnya adalah untuk terus-menerus merangsang dan memadatkan garis keturunan mereka, dan mereka tampaknya memiliki keunggulan bawaan dibandingkan seniman bela diri biasa. Namun, di antara pembangkit tenaga listrik teratas di dunia ini, semuanya telah maju melalui kerja keras dan kultivasi mereka sendiri. Qi Gui mengangkat tangannya, dan petir terus muncul dari tubuhnya, mengalir ke bayangan di belakangnya. Ada juga rune aneh yang tak terhitung jumlahnya yang belum pernah dia lihat sebelumnya berguling dalam kilat. Raungan mengaung, roh sejati petir yang keras meraung dan tubuhnya gemetar, itu hampir akan berubah menjadi tubuh asli. Aura menakutkan dan ganas meledak, dan langit dipenuhi dengan suara angin dan guntur. Gates tidak bisa lagi tetap tenang, cahaya biru di matanya semakin kuat, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan ketakutan di hatinya. Bayangan besar dari roh sejati di langit memiliki dampak besar pada pikirannya, hanya tekanan ini saja yang sulit untuk ditolak.
Macan tutul api harimau petir berteriak dengan suara yang dalam, tenang dan fokus. Jangan takut, itu hanya bayangan dari semangat sejati saya, itu kuat, tetapi sebenarnya tidak memiliki banyak kekuatan. Ketika Gates mendengar ini, dia sedikit tenang, dia membentuk segel dengan kedua tangan dan mengaktifkan kekuatan utamanya. Kulit biru mudanya bersinar lagi, dan segel biru muncul di atas kepalanya, jumbai rambut merah juga mekar, membentuk formasi. Sejumlah besar busur listrik biru melonjak keluar dari tubuh Gais dan menyebar seperti gelombang, seolah-olah dia berdiri di ujung ombak. Macan tutul api harimau petir mengerutkan kening dan memelototi Mu Yuyun, dia akhirnya mengerti mengapa Mu Yuyun memilih pinggiran kota. Langkah Gais seharusnya menggabungkan kekuatan lautan dan menggunakan kekuatan ilahi petir untuk membangkitkan ombak yang mengamuk, yang akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, namun, itu ditekan di darat. Mengaung, hantu aneh itu tiba-tiba meraung ke langit, suaranya persis sama dengan bayangan roh yang sebenarnya, dan kekuatan brutal di tubuhnya tak terlukiskan. Tangannya membentuk segel di depannya, lalu tubuhnya perlahan melayang dan miring ke depan. Bum bum bum, langit tiba-tiba terbelah, dan sambaran petir jatuh dari langit, seluruh dunia runtuh. Semua orang benar-benar tercengang, di bawah tekanan tanpa batas, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk bergerak, selain meteor petir, tidak ada apa-apa selain kegelapan. Petik 2. Gates juga berusaha sekuat tenaga, dia memfokuskan semua upayanya pada telapak tangannya dan tiba-tiba meledak ke arah langit. Lingkaran gelombang biru di tanah langsung menyatu menjadi satu. Rambut berbentuk peoni di kepalanya tidak terikat dan benar-benar membentuk formasi persegi, itu menggantung di telapak tangannya dan berubah menjadi serangan sengit yang bergegas ke awan. Ledakan. Kedua kekuatan itu langsung bertabrakan, keduanya adalah kilat, menyajikan warna hijau dan biru. Qi Gui telah mewarisi garis keturunannya, sementara Gais memiliki tubuh petir alami, kedua kekuatan itu hanya bentrok sesaat sebelum petir biru hancur. Petir hijau jatuh seperti meteorit dan mendarat di tubuh Gais tanpa diragukan lagi, itu menyebabkan petir menembak ke langit dan menyebar ke segala arah seperti naga. Seluruh dunia dipenuhi dengan kilat dan guntur, begitu menyilaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata. Tidak hanya langit yang hancur, tetapi bumi juga retak. Setelah petir menyebar, lubang hitam pekat dengan cepat muncul di depan mata semua orang. Lubang yang dalam masih memancarkan petir, dan sekelilingnya berkedip dengan suara berderak. Siapa yang menang? Sebuah tanda tanya muncul di benak semua orang, yang juga merupakan pertanyaan yang paling mereka khawatirkan. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat ke dalam lubang yang dalam. Hahaha, api guntur anjing tua, kami memenangkan babak ini. Chen Fengyuan tertawa dengan ekspresi puas di wajahnya. Semua orang sangat gembira, meskipun lubang itu sangat gelap sehingga mereka tidak bisa melihat bagian bawah, dan Qi Gui dan Gezi tidak bisa dilihat sama sekali, karena Chen Fengyuan telah berkata demikian, itu berarti mereka pasti menang, mereka langsung bersorak. Di sisi lain, wajah anggota suku laut sangat jelek, wanita dengan kaki di udara bahkan berteriak dengan marah, Gais benar-benar sampah, bah. Wajah macan tutul api harimau petir menjadi gelap dan dia berteriak dengan dingin, omong kosong. Bagaimana Anda menang? Biarkan anak yang menang keluar untuk saya lihat. Semua orang tercengang dan bingung, pikiran mereka dipenuhi dengan tanda tanya, apakah mereka menang atau tidak. Tubuh Fei ini bergerak dan api merah menyala, terbang ke lubang yang dalam. Dalam beberapa napas, dia terbang lagi, tetapi dia menyeret seorang pria di depannya. Seluruh tubuh pria itu berwarna hitam, dan itu adalah hantu aneh yang telah kehilangan kendali atas transformasinya, bahkan dia sendiri benar-benar terjebak dalam kekuatan petir. Qi Gui baru saja pingsan, jawab Fei Ni dengan santai, tapi orang-orang ras lautmu semuanya hancur, hasilnya sekilas jelas. Namun Tuan Lei Huo masih ragu. Macan tutul api harimau petir mendengus, kamu menyebut ketidaksadaran sebagai kemenangan. Lelucon apa? Apalagi jika gadis ini tidak turun untuk menyelamatkannya, sulit untuk menjamin bahwa bocah ini tidak akan mati, bukankah ini melanggar aturan kompetisi? Anjing tua, kamu mencoba menyangkalnya. Chen Fengyuan berkata dengan marah. Macan tutul api harimau petir menjawab, saya menyangkalnya. Hasil kompetisi belum diputuskan, dan Anda mengganggu hasilnya tanpa izin, faktanya adalah bahwa hasil dari kompetisi ini adalah hasilnya,
jika gadis ini tidak pergi untuk menyelamatkan orang tanpa izin, kedua belah pihak akan mati imbang. Hasil imbang. Apakah kamu tidak malu? Para prajurit manusia tidak setuju, berteriak dan mengutuk. Wajah harimau petir dan macan tutul api menjadi gelap, dan mereka melepaskan aura mereka. Tiba-tiba, terdengar ledakan yang keras, seperti gunung yang menekan mereka, dan semua orang tutup mulut. Jika kamu tidak yakin, lempar pil yang kamu berikan padanya kembali ke dalam lubang dan lihat apakah dia masih hidup. Dia menunjuk ke arah Feini dan berkata dengan dingin. Feini mengerutkan bibirnya, dia jelas tidak akan menyetujui saran ini, dia takut harimau petir dan macan tutul api akan tiba-tiba menyerang, jadi dia dengan cepat terbang kembali ke tempat aslinya dan menyelesaikan hantu aneh itu. Kamu pasti merasa bersalah. Hehe. Harimau petir dan macan tutul api tertawa dingin dan berkata, jika Anda menolak untuk menyetujui hasil imbang, maka tidak perlu melanjutkan kompetisi. Wajah Mu Yuyun juga dipenuhi amarah, dia berkata, jika babak ini seri, maka hasil akhir dari 3 putaran yang tersisa akan menjadi hasil imbang 2-2, bagaimana Anda akan memutuskan pemenangnya? Ini sangat sederhana, macan tutul api harimau petir mendengus, mungkin ada seri di pertandingan berikutnya, bahkan jika ternyata menjadi 2-2, kami bisa memainkan pertandingan tambahan. Chen Fengyuan mengirimkan suaranya, akan lebih bermanfaat bagi kita jika kita bisa memasuki pertandingan tiebreak, di antara mereka berempat, salah satu putra mahkota hanyalah penguasa bela diri bintang 7 puncak, kamu bisa mengalahkannya, Mu Yuyun. Mu Yuyun adalah penguasa bela diri bintang 8 sejati, meskipun dia hanya di level pemula, dia seharusnya tidak memiliki masalah menekan seniman bela diri bintang 1 selama tidak ada kecelakaan. Setelah menjadi tertinggi bela diri tingkat tinggi, kecuali seseorang benar-benar menantang surga, sangat jarang seseorang menantang seseorang dengan level yang lebih tinggi, ini juga alasan mengapa dia dan Chen Fengyuan tidak memiliki harapan tinggi untuk Yun Xiao. Jika bukan karena rekomendasi Chen Fengyuan, mereka bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk membiarkan Yun Xiao bertarung. Bagus, aku akan membiarkan kalian menyangkalnya kali ini, tapi tidak akan ada waktu berikutnya. Wajah Mu Yuyun dingin saat dia berteriak, untuk babak berikutnya, giliranmu untuk mengirim orang-orangmu dulu. Harimau petir dan macan tutul api mencibir dan menoleh ke 4 yang tersisa, siapa yang naik? Kondisinya masih sama, jika kamu tidak menang, kamu mati. Saya, pria dan wanita berwajah gemuk yang tersisa keduanya berteriak pada saat yang sama, berjuang untuk bertarung. Wajah pria berwajah berdaging itu tenggelam saat dia berteriak, Anlin, mengapa kamu mencoba mencuri pusat perhatian dariku? Kita harus memenangkan pertandingan ini, dan aku adalah kandidat terbaik. Diam, babi bodoh. Wanita itu berkata dengan marah, saya tidak berpikir Anda sekuat Geis, ini masalah kecil jika Anda dipukul hidup-hidup, tetapi itu akan menjadi masalah besar jika Anda mempermalukan suku laut kami. Lemak di wajah pria berwajah gemuk itu berkedut. Beberapa kali, lalu dia meraung, sialan. Anda mencari kematian. Dia segera melemparkan pukulan tanpa peringatan. Ledakan, tinju itu menerobos kehampaan, dan seluruh bayangan tinju bergetar di sekitarnya. Sosok Anlin langsung hancur oleh tinjunya, tapi itu hanya bayangan. Apa? Pria berwajah berdaging itu terkejut ketika dia merasakan bahaya mendekat, dia segera berkeringat dingin. Berhenti, harimau petir dan macan tutul api berteriak, dengan kilatan petir di mata mereka, busur listrik ditembakkan dan meledak di udara dengan keras. Cahaya seperti cermin pecah di udara, dan sosok Lin muncul, namun, wajahnya masih dipenuhi dengan niat membunuh saat dia memelototi dingin pada pria berwajah berdaging itu. Keheningan, harimau petir dan macan tutul api berteriak, siapapun yang bergerak lagi, saya akan memastikan dia tidak bisa bergerak selama sisa hidupnya. Setelah dia selesai menegur, dia berbalik untuk melihat sekte lompatan dan berkata dengan makna yang lebih dalam, Yang mulia, apakah Anda tidak akan bergerak? Saya tidak suka bertarung ketika saya tidak percaya diri untuk menang, katanya dengan ekspresi tenang. Jika kamu ingin memenangkan babak berikutnya, aku pikir kamu memiliki peluang terbesar, mengapa kamu begitu rendah hati? Mata harimau petir dan macan tutul api bersinar saat mereka menatap sekte lompatan, seolah-olah mereka mencoba untuk melihatnya. Sekte lompatan mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan,
Ada seseorang berdiri di sana dengan tenang, terlihat tenang dan tenang, murid-muridnya sedikit berkontraksi saat dia berkata, saya khawatir ketika saya naik ke atas panggung, lawan saya adalah orang itu, saya tidak yakin apakah saya bisa mengalahkannya. Baik Anlin dan pria berwajah berdaging itu memiliki ekspresi aneh di wajah mereka saat mereka melihat pria di kejauhan, itu adalah Yun Xiao. Mereka tidak sengaja menyembunyikan percakapan mereka, jadi sisi manusia mendengarnya dengan jelas, mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke Yun Xiao dengan tatapan bingung. Mereka telah melihat pertarungan Qi Gui sebelumnya, dan kekuatannya yang mengguncang bumi telah mengakar kuat di hati mereka, yang mewakili kekuatan puncak generasi muda, tidak ada yang mengira bahwa Yun Xiao bisa lebih kuat dari Qi Gui, jadi ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Sekte Lompatan, mereka semua menunjukkan berbagai ekspresi, beberapa di antaranya bijaksana, beberapa mencurigakan, dan beberapa menghina. Pria itu memang licik, harimau petir dan macan tutul api mengangguk, namun, jika Anda naik, peluang menang dan kalah harus 50-50. Tingkat kemenangannya terlalu rendah, kata Sekte Lompatan dengan tenang. Baiklah, aku tidak akan memaksamu, kata macan tutul api Thunder Tiger, dia mengangkat kepalanya dan menunjuk ke arah Lin, kamu akan siap untuk pertandingan ini, kamu harus menang, kamu tidak boleh kalah. Hehe, Anlin sangat gembira, pasti tidak akan ada lagi pertandingan. Dia memelototi pria berwajah gemuk itu dengan sombong dan terbang keluar, selama mereka memenangkan pertandingan ini, si Rache mereka akan memiliki 2 kemenangan dan 1 hasil imbang, dan tidak perlu bersaing lagi. Mata Anlin beralih dari satu manusia ke manusia lainnya, dan akhirnya tertuju pada Yun Xiao, dia melengkungkan jarinya dan berkata dengan senyum menghina, bocah, kudengar kamu sangat kuat, apakah kamu berani melawanku? Wajah harimau petir dan macan tutul api menjadi gelap karena marah, dia tidak menyangka Anlin akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi Yun Xiao segera setelah dia naik. Orang lain mungkin tidak tahu kekuatan Yun Xiao, tetapi dia baru saja datang dari Laut Timur, dan dia mengetahuinya dengan sangat baik, perilaku semacam ini benar-benar mencari kematian. Sebenarnya, seorang Lin juga telah terprovokasi oleh percakapan mereka, dan dia sangat tidak yakin di dalam hatinya, itulah sebabnya dia ingin menunjukkan kekuatannya. Harimau petir dan macan tutul api berpikir sejenak, jika Yun Xiao bertarung dan kalah di babak ini, maka tidak ada yang bisa bersaing dengan Sekte Lompatan di babak berikutnya, selama mereka memenangkan 1 putaran lagi, mereka akan dijamin tak terkalahkan. Memikirkan hal itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Mata semua orang tertuju pada Yun Xiao saat dia berkata, kamu benar-benar memutuskan untuk menantangku. Tentu saja, Anlin menjawab dengan bangga, aku, seorang Lin, benar-benar ingin bertemu dengan manusia yang bahkan ditakuti oleh Sekte Lompatan Besar. Aku juga mendengar beberapa desas-desus tentangmu di Laut Timur, meskipun dibesar-besarkan, itu cukup untuk menunjukkan bahwa Anda adalah lawan yang kuat. Aku, seorang Lin, jangan membunuh sampah tanpa nama. Wajah macan tutul api harimau petir bergerak-gerak, dan matanya suram. Sebagai pemimpin ahli Samudra Timur, dia juga dipermalukan ketika keluarga kerajaan Samudra Timur menggali sarang mereka. Ada banyak desas-desus tentang masalah ini di dunia luar, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mempercayainya, namun seiring berjalannya waktu, secara bertahap akan diketahui oleh dunia, jika mereka tidak bisa membunuh Yun Xiao, penghinaan ini tidak akan pernah hilang. Mata harimau petir dan macan tutul api berkedip dengan niat membunuh yang kuat, tetapi menghilang dalam sekejap. Hatinya tiba-tiba bergetar, dan matanya sedikit berputar. Dia melihat Sekte Lompatan itu menatapnya dengan heran, seolah-olah dia telah merasakan apa yang dia pikirkan. Dia berkata dengan suara rendah, apakah rumor itu benar? Wajah macan tutul Thunder Tiger Fire menjadi gelap dan mendengus berat. Hati Sekte Lompatan bergetar hebat, dan gelombang besar terpicu di hatinya. Wajahnya, yang selalu tenang, langsung menjadi pucat. Dia juga skeptis tentang rumor tersebut, meskipun dia tidak akan membantah mereka secara langsung. Dia masih tidak mempercayai mereka di dalam hatinya. Pada saat ini, sikap harimau petir dan macan tutul api jelas merupakan kesepakatan diam-diam. Sarang keluarga kerajaan Laut Timur telah digali. Kasaya ini, seluruh orang Sekte Leap benar-benar berantakan. Macan tutul api harimau petir mengerutkan kening, prosesnya sangat rumit, anak ini memang sangat kuat,
tetapi tidak berlebihan seperti yang Anda pikirkan. Jangan gugup, prioritas utamanya adalah untuk mendapatkan seni bela diri dan mendapatkan kayu yi yang tak tertandingi, dan kemudian berlari. Niat membunuh yang tebal melintas di matanya saat dia mengirimkan pesan dengan dingin. Setelah itu, aku secara pribadi akan merobek bocah itu menjadi 1000 bagian. Dengan wajah pucat, Sekte Lompat mengangguk, dan hatinya akhirnya sedikit tenang. Di sisi manusia, Yun Xiao menahan auranya dan turun dari langit, sesuai keinginanmu. Dia maju selangkah dan berjalan menuju tengah lapangan. Semua orang menahan napas dan tidak berani bernapas terlalu keras. Seberapa kuat bintang baru nomor 1 yang dikabarkan ini? Semua orang dengan penuh semangat menunggu. Lumayan, kata Anlin dengan senyum tipis, Anda memang memiliki aura seorang ahli. Saya ingin tahu apakah kekuatan Anda sesuai dengan reputasi Anda. Kamu akan tahu ketika kamu mencobanya, kata Yun Xiao sambil tersenyum, cobalah. Dia sama sekali tidak khawatir bahwa umat manusia akan kalah dalam kompetisi seni bela diri. Dia pasti akan menang. Jika ada yang kalah dalam pertandingan setelah itu, dia akan segera memanggil para tamu untuk keluar dan bertarung di pertandingan terakhir. Setidaknya, mereka akan bisa masuk ke pertandingan perpanjangan waktu. Bagus sekali, saya suka bertarung dengan orang-orang kuat. Aku lebih suka bertarung dengan orang kuat yang percaya diri sepertimu. Anlin menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya dengan lapar, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi linglung, dan dia menghilang dari pandangan. Desir. Pada saat berikutnya, belati hitam tiba-tiba menembus tenggorokan Yun Xiao, dan darah berceceran di mana-mana. Mata Yun Xiao dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Dia terus melambaikan tangannya di udara, lalu menutupi tenggorokannya dan menggeram kesakitan, tetapi dia masih tidak bisa menghentikan gelembung darah agar tidak menggelegak. Mulut semua orang terbuka lebar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan, benar-benar tertegun. Mereka mengira itu akan menjadi pertempuran yang menghancurkan bumi, tetapi berakhir begitu saja. Mata Murong Hengyu hampir jatuh dari rongga mereka. Dia tidak bisa mempercayai apa yang telah dilihatnya. Dia menggosok matanya dan melihat lagi, itu sangat nyata, Yun Xiao benar-benar terbunuh. Chen Feng dan istrinya juga tercengang. Puff! Tiba-tiba, seseorang tertawa terbahak-bahak. Jiang Xiuzhen tidak bisa menahan tawa liar. Haha, bintang baru nomor 1 apa? Ini sangat lucu. Hahaha. Dia memegangi perut bagian bawahnya dan tertawa sampai dia membungkuk. Seolah-olah semakin keras dia tertawa, semakin dia bisa menghilangkan penghinaan yang ditimbulkan oleh kepengecutannya. Cek, untungnya saya tidak naik ke atas panggung, atau saya tidak akan tertarik sama sekali. Ahli balapan kelautan yang tampak galak itu mencibir dengan jijik. Harimau petir dan macan tutul api tertegun sejenak, adegan di depan mereka sangat nyata, tetapi dia terus merasa ada yang tidak beres, dan perasaan itu semakin kuat dan kuat, begitu kuat sehingga membuatnya sedikit terburu-buru. Yun Xiao mencengkeram tenggorokannya dengan kedua tangan saat matanya mulai berputar ke belakang, dan dia secara bertahap kehilangan vitalitasnya. Di belakangnya, tangan putih bersih muncul dari belati hitam, perlahan berubah menjadi sosok Lin. Dia juga mengerutkan kening, dia merasa seharusnya tidak semudah itu, tetapi kebenaran ada di depannya. Swoosh! Swoosh! Dia perlahan mengeluarkan belati, sangat lambat, darah di tenggorokan Yun Xiao mengeluarkan suara mendesis saat menyembur keluar, seolah-olah sedang menyanyikan elegi rendah. Anlin perlahan menutup matanya saat ekspresi kenikmatan muncul di wajahnya, dia kemudian mengeluarkan beberapa erangan rendah di tengah angin. Akhirnya, belati itu benar-benar ditarik keluar, dan seorang Lin menendang pantat Yun Xiao, membuatnya terbang ke tanah dan kejang-kejang. Saya sangat kecewa, jika saya tahu lebih awal, saya akan membiarkan babi bodoh itu muncul. Dia melambaikan belati di tangannya dan menyimpannya, kemudian, dia berteriak pada manusia itu, saya meminta untuk melanjutkan pertandingan berikutnya, pertandingan ini hanyalah penghinaan bagi saya. Semua orang dari umat manusia saling memandang, tercengang, dan menggosok mata mereka. Setelah menggosok mata beberapa kali, beberapa bahkan menepuk kepala dan mencubit lengan mereka, mereka akhirnya memastikan bahwa apa yang mereka lihat bukanlah mimpi. Adikmu adalah bintang yang sedang naik daun nomor 1. Dia mengacaukan kami. Semua orang mulai berteriak, wah wah,
dan memelototi dengan marah pada Mu Yuyun dan orang-orang Sekte Pedang. Mereka jelas mencela mereka karena mengirim orang secara acak. Chen Feng duduk di kursi dengan linglung, menatap tubuh Yun Xiao yang berkedut di kejauhan. Dia tidak bisa mempercayainya. Tiba-tiba, pupil matanya berkontraksi hebat. Dia melompat dari kursinya dan berteriak, "Kalian semua diam!" Diam-diam menonton. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan wajahnya menjadi pucat. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. "Ah!" Fei Ni tiba-tiba berteriak kaget dan menutup mulutnya karena terkejut, memperlihatkan ekspresi yang sangat terkejut. Dalam sekejap, seluruh arena menjadi sunyi, semua orang tercengang. "Ah!" Di sisi ras laut, Yun Wu dan pria berwajah berdaging itu juga gemetar, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Chen Fengyuan bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut, bahkan aku dibodohi. Semua orang tertipu. Di arena tempat mereka berdua bertarung, tempat di mana Anlin berdiri sekarang adalah milik Yun Xiao, wajahnya masih tenang dan tenang, seolah-olah dia tidak bergerak satu inci pun. Adapun tubuh yang terus-menerus berkedut dan berjuang di tanah di kejauhan, itu adalah Lin. Adegan itu sangat sunyi bahkan tidak bisa dilihat hantu. Tiba-tiba, embusan angin bertiup, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mereka merasakan hawa dingin yang tak tertandingi melonjak di hati mereka, dan mereka menggosok mata mereka dengan putus asa lagi. Mereka tidak tahu apakah itu nyata sebelumnya atau sekarang. Mulut Jiang Xiuzhen terbuka lebar, cukup besar untuk memasukkan semangka. Matanya tidak hanya melotot seperti lentera, tetapi juga akan meledak. Dia memukul kepalanya dengan sekuat tenaga, mencoba untuk bangun dari ilusi, tetapi selain rasa sakit yang parah, seluruh dunia tidak berubah. Bagaimana mungkin? Anlin tergeletak di tanah saat dia berjuang untuk berdiri. Dia mencengkeram tenggorokannya dengan kedua tangan, dan matanya dipenuhi dengan kengerian. Bukankah baik hidup dalam ilusi? Yun Xiao berkata dengan acuh tak acuh, untuk perlahan-lahan mati dalam apa yang menurutmu adalah kemenangan, kekalahan yang membahagiakan, mengapa kamu harus bangun? Mati, ha. Anlin tiba-tiba mulai tertawa, dan darah menyembur keluar dari tenggorokannya dengan setiap tawa, namun, dia masih tidak bisa berhenti tertawa, dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu percaya bahwa ada tubuh abadi di dunia ini? Yun Xiao mengerutkan kening, dan matanya bersinar dingin saat dia berkata, tubuh abadi. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berkata dengan kaget, mungkinkah kamu Bian? Haha, itu benar. Saya adalah anggota ras api air dengan tubuh abadi, bagaimana mungkin kamu bisa membunuhku? Ekspresi Anlin langsung menjadi dingin, dan dia mulai tertawa gila. Tangan yang memegang tenggorokannya tiba-tiba mengepal, dan wajahnya berkerut. Dia menjulurkan lidahnya yang panjang, yang sangat menakutkan. Namun, wajahnya yang bengkok masih mengungkapkan senyum menyeramkan. Dia melepaskan tangannya, dan tenggorokannya seperti plastisin, langsung terjepit setebal sumpit. Tiba-tiba, dengan ledakan ia memantul kembali ke keadaan semula, dan tidak ada lagi luka di atasnya. Hahaha, setiap luka di tubuh saya dapat disembuhkan dalam sekejap, tidak peduli seberapa kuat kamu tidak bisa membunuhku, haha. Anlin tertawa puas, dan kilatan di matanya semakin dingin. Semua ekspresi manusia berubah drastis, dan wajah mereka berubah menjadi hijau. Jika mereka bahkan tidak bisa membunuhnya, bagaimana mereka bisa bertarung? Tidak bisa dibunuh. Yun Xiao bertanya, bagaimana jika aku membagimu menjadi dua? Apakah mungkin untuk dibagi dua olehmu? Anlin menjulurkan lidahnya dan berteriak dengan marah. Ayo coba. Cahaya dingin berkedip di tangan Yun Xiao, dan pedang dingin tiba-tiba muncul di tangannya, memancarkan aura yang sangat dingin yang membuat orang bergidik. Ekspresi Anlin berubah drastis, dia juga bisa merasakan niat tajam dan dingin yang terpancar dari pedang. Tampaknya pihak lain benar-benar ingin membaginya menjadi dua, dan dia segera marah dan menghilang ke langit. Sambil mencibir, Yun Xiao menusukkan pedangnya ke depan dan berkata, ada di sini. Ledakan. Suara gelembung, air yang meledak terdengar di udara, dan sosok Lin muncul. Dia membuat tikungan samping di udara dan menghindari serangan pedang. Pedang itu terlalu tajam, dan hukum ketajaman terbuka, langsung memotong sepotong besar kulitnya, memperlihatkan dagingnya yang merah cerah. Bersambung,